Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita masih diberi kesempatan buat bisa talk show, bincang santai bersama tentang dilematis kehidupan dunia maya dan dunia nyata. Bersama kita di sini ada dua narasumber yang ya kece banget ya, Kak Darul dan Kak Salma Aisyah. Teman-teman, sebelumnya saya izin memperkenalkan dua narasumber kita malam hari ini. Yang pertama ada Kak Darul. Beliau ini aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial dan pendidikan ya Kak ya? Atau fokusnya apa berarti? Media juga banyak sih. Juga founder di beberapa komunitas ya Kak. Terus begitupun Kak Salma memiliki kesibukan di berbagai komunitas yang aktif di bidang pendidikan juga. Nah, untuk tema malam hari ini mungkin bisa kita lihat beberapa saat terakhir, udah lama juga ya, udah lama, ketika ini semakin banyaknya komunitas-komunitas yang melaksanakan kegiatan-kegiatan secara online ataupun offline. Bahkan ada juga komunitas-komunitas yang memang bergerak hanya di bidang online saja. Dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bisa juga berupa hanya webinar-webinar, seminar, atau sharing-sharing melalui konten yang ada, atau kelas-kelas yang mungkin hanya sehari dua hari atau intensif sampai beberapa bulan. Hal ini juga banyak dipakai buat teman-teman mungkin ada yang merasa di dunia nyata itu merasa kesulitan untuk mengikuti berbagai kegiatan, pesimis untuk bertemu teman-teman baru, merasa tidak pede, akhirnya dia udah sekali tertarik untuk mengikuti berbagai kegiatan di dunia online, yang mana itu membuat teman-teman kayak terlalu banyak mengambil kegiatan dan kesulitan untuk membagi waktunya. Menurut Kak Darul sama Kak Salma nih, bagaimana sih tanggapan kakak untuk fenomena ini? Mungkin dari Kak Salma terlebih dahulu bisa menyampaikan opininya. Oke, jadi tadi yang ditanyakan Mitalina itu banyak banget ya anak-anak muda sekarang yang ikutan kegiatan-kegiatan secara online. Nah, sebenarnya itu menurut aku itu sesuatu yang bagus gitu ya. Tapi ada tapinya ini ada di garis bawahi. Anak-anak muda zaman sekarang itu eh, lebih banyak intensinya atau niatnya untuk mengikuti kegiatan itu tuh karena FOMO gitu. Nah, jadi ketika ada sesuatu yang kelihatannya menarik, kelihatannya lagi ngetren, kelihatannya rame gitu, banyak orang yang ikutan, dia juga kayak merasa FOMO nih, merasa harus nih gue ikutan itu gitu. Padahal belum tentu yang dia ikutin itu sesuai sama apa yang dia yakini, sesuai dengan apa yang dia mau dan sesuai dengan keahliannya dia atau minatnya dia gitu. Efeknya apa gitu ketika kita mengikuti kegiatan tuh cuma buat ikut-ikutan atau cuma buat FOMO aja. Efeknya yang pertama nanti kita merasa lelah gitu. Nah, lelahnya tuh bukan secara fisik aja, tapi secara mental gitu. Kayak merasa nggak fulfill, merasa nggak bermakna apa yang dia ikutin. Jadi kan kayak membuang-buang waktu gitu, menghambur-hamburkan waktu dan lain sebagainya. Tapi uh, aku sih juga suka merekomendasikan teman-teman ikutan kegiatan-kegiatan online karena aku sendiri buat ya, aku sendiri buat komunitas bersinar kampus namanya, itu kayak platform itu juga diadainnya secara online, tapi itu menyasar mahasiswa yang ambis gitu, mahasiswa yang mau membuat kehidupan kuliahnya tuh lebih bermakna dan lebih impactful gitu. Jadi pertama ketika mau mengikuti kegiatan atau komunitas online itu perhatikan
niat kita tuh mau apa, tujuan kita apa, apakah komunitas itu bisa jadi jembatan kita buat menghubungkan kita dengan apa yang kita mau, dengan cita-cita kita. Terus yang kedua, perhatikan apakah di komunitas itu juga bisa menambah relasi yang relasi yang apa itu namanya berpotensi gitu untuk masa depan kita, untuk kita ke depannya apakah bisa bermanfaat gitu. Terus yang ketiga juga perhatikan waktunya gitu, apakah jelas, apakah cuma membuang-buang waktu, dan juga yang terakhir um, improvement gitu. Apa sih yang bakal didapatkan dari komunitas yang kita ikuti? Apalagi secara online kan, biasanya secara online itu kurang maksimal sih kalau menurutku gitu, tracking progresnya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ikutan suatu komunitas atau kegiatan online itu cuma buat FOMO aja gitu, tapi harus bisa juga mendapatkan insight-insight atau juga skill-skill dan juga hal-hal yang bisa improve diri gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Salma. Kalau dari Kak Darul bagaimana, Kak? Ya, sebelum masuk ke sana ya, terima kasih dulu nih sama Ngoceh Podcast ya, sudah membuat acara ini. Terima kasih juga sama Salma. Tadi tuh pembahasannya sudah sangat lengkap ya, tentang apa yang harus diperhatikan. Tapi ketika pertama kali diundang ya, untuk acara ini, kalau nggak salah bulan 11 ya, itu lama banget sebetulnya. Saya tuh langsung mikir pas topiknya dilema. Teringat dengan salah satu film dokumentari, judulnya The Social Dilemma. Itu dikeluarkan tahun 2020. Jadi menurut saya film ini sangat cocok ya dengan topik kita. Jadi teman-teman mungkin bisa nonton di Netflix itu atau di platform manapun gitu. Jadi The Social Dilemma itu dia menampilkan apa yang sebetulnya terjadi di belakang layar dari platform yang kita pakai. Jadi betul tadi yang dikatakan Salma bahwa yang harus kita dahulukan sebetulnya itu ketika masuk ke dunia maya sebetulnya jangan FOMO gitu, jangan ikut-ikutan. Tapi kita harus betul-betul tahu apa yang kita inginkan sebelum masuk ke dalam. Karena kalau sudah di dalam, kita itu sebetulnya dikontrol. Nah, itulah yang diungkapkan di dalam film itu. Jadi film The Social Dilemma itu tahun 2020 itu pas COVID lagi. Jadi film itu saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman nonton ketika membahas isu ini. Karena di dalam tuh narasumbernya adalah orang-orang di belakang layar dari raksasa-raksasa teknologi ini. Di belakangnya Google, di belakangnya Meta, Twitter, dan seterusnya gitu. Dimana satu hal yang sangat penting itu mereka menggarisbawahi begini bahwa hanya ada dua industri yang menyebut customers mereka sebagai users. Yang pertama itu drugs, narkoba ya. Yang kedua adalah sosial media. Kan sosial media users kan jadinya. Nah, kemudian di situ dikatakan itu, di film itu dikatakan bahwa if you don't pay for the product, then you are the product. Jadi yang harus kita sadari bahwa memang sepertinya gratis ya masuk di dalam sosial media itu, atau ya setidaknya harganya sangat murah gitu, karena menggunakan kuota yang sehari-hari pun ya sepertinya tidak membebani. Nah sebetulnya yang terjadi adalah memang kita tidak membayar untuk berselancar di dunia maya itu, tapi yang kita bayar adalah itu tadi. Jadi tadi Salma menggarisbawahi tentang bisa capek loh. Nah betul, jadi itu bayarnya tuh. Jadi bayarnya untuk masuk ke dunia maya salah satunya adalah energi yang kita keluarkan, waktu yang kita gunakan untuk masuk di dalamnya. Kemudian semua itu kan di apa istilahnya, dimonetisasi ya sama pihak-pihak di belakang layar dari teknologi. Jadi yang mereka gunakan adalah algoritma yang kita hasilkan dari aktivitas kita di dunia maya, rekomendasi yang kita berikan, belum lagi kalau ada survei-surveinya kan, biasanya di YouTube atau di mana gitu, ada survei-surveinya. Semua data-data itu kan digunakan yang kemudian dijual ke
produk-produk yang beriklan ke mereka. Jadi iklan yang kita lihat di YouTube, iklan yang kita lihat di Meta, Facebook, dan seterusnya, itu merupakan hasil dari pembacaan mereka terhadap data yang kita berikan. Nah, data yang kita berikan itulah sebetulnya adalah harga yang kita berikan karena kita tidak membayar, kan. Nah, jadi menurut saya yang penting kembali lagi bahwa kesadaran diri, apa sebetulnya yang terjadi di dunia maya itu. Jadi ketika masuk sudah tahu posisinya. Apakah kita masuk mau sebagai penikmat saja, sebagai konsumen saja, atau sebetulnya kita mau masuk sebagai kreator, konten kreator, kan. Seperti teman-teman podcast ini sebenarnya kan membuat sesuatu, kan, di dalamnya. Nah, kalau kita masuk sebagai konsumen, yang harus disadari bahwa jangan sampai terlena ikut arus di dalamnya. Makanya kan sekarang banyak polarisasi, karena orang-orang tidak sadar bahwa apa yang mereka dapatkan di beranda mereka adalah sesuatu yang sudah diatur oleh algoritma itu. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita suka, konten apa yang lebih banyak kita tonton, konten apa yang kita like, yang kita komen, maka konten-konten yang sejenis itu yang kemudian dikategorikan oleh pihak Meta misalnya, yang kemudian mereka gunakan untuk memberikan kembali rekomendasi kepada kita. Karena tujuan mereka adalah selama mungkin, sering mungkin kita mengunjungi platform mereka. Nah, waktu kita itulah yang dijual oleh mereka kepada produk-produk yang akan memasang iklan ke mereka. Dari situlah mereka hidup. Gitu. Jadi ya saya rasa itu yang harus disadari, bahwa harus sadar posisi kita sebelum masuk ke dalam dunia maya itu sebetulnya siapa, gitu. Dan di dalam itu kita mau apa, tujuannya apa. Jadi fokus saja ke tujuannya apa. Kalau sudah dapat, ya jangan sampai terlena dengan yang lain-lain. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Salma, Kak Darul. Sebelumnya izin tanya ke Kak Darul. Tadi kan Kak Darul bilang kita juga sering dimintai data-data gitu ya, survei, mengisi survei. Selain itu, dan sekarang kan juga ini ya, musim freelancer. Salah satunya mengisi survei-survei dari berbagai perusahaan. Nah, menurut Kak Darul itu tuh aman nggak sih buat kita isi? Sekira dilihat dulu ya data yang diminta apa. Atau yang pertama ini dulu, apakah kita betul-betul wajib mengisi survei itu ya? Sejauh apa itu berpengaruh ke kita gitu. Kalau tidak sampai mengganggu kebutuhan pokok ya kayaknya tidak perlu. Kalau memang itu diwajibkan sama pekerjaan ya berarti isi. Kemudian yang kedua dilihat dulu data-datanya apa yang diminta. Apakah di situ ada data pribadi, data alamat, data keuangan. Sekarang lebih parah kan, banyak orang yang tiba-tiba ditagih pinjaman online padahal mereka tidak merasa melakukan pinjaman. Nah, itu harus betul-betul hati-hati. Yang ketiga, kalau sampai data itu diminta dan kita tidak setuju, itu kita bisa melayangkan protes. Gitu. Nah, itu semua ada. Saya kira semua ada dilindungi dari Undang-Undang ITE itu tentang perlindungan data pribadi. Kalau kita memang tidak suka ya enggak. Kalau survei-survei di YouTube misalnya, saya nggak pernah isi. Ada banyak tuh rekomendasi-rekomendasi. Biasanya saya nggak isi karena saya tahu bahwa rekomendasi atau data-data yang kita masukkan itu akan digunakan oleh mereka untuk mendikte apa yang akan mereka rekomendasikan kepada kita, termasuk. Jadi harus ada kesadaran itu bahwa apa yang kita like berarti itu akan direkomendasikan kembali ke kita, apa yang kita komen itu akan direkomendasikan kembali kepada kita. Jadi harus ada kesadaran bahwa itu istilahnya echo chamber ya. Jadi echo chamber itu jadi apa yang kita gaungkan, data yang kita berikan, data yang kita lempar di sosial media itu akan kembali kepada kita. Jenis-jenisnya yang sama. Makanya polarisasinya sama tuh, misalnya sekarang lagi zaman pilpres kan, ya kalau sudah terbiasa dengan konten-konten dari pasangan nomor urut 1, 2, dan 3, pasti rekomendasinya yang itu terus dong. Nah, itu kan mengakibatkan polarisasi yang dampaknya tidak hanya saling menyerang di dunia maya, tapi juga bisa berdampak buruk di dunia nyata kan. Bisa saling serang secara fisik betul-betul gitu.
Itu sih dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, di samping platform-platform yang emang diciptakan oleh ya raksasa-raksasa itu ya, kayak Google dan semacamnya, di media sosial pun banyak orang yang berlomba-lomba membuat konten-konten, baik itu melalui komunitas-komunitas yang ya kita di sini semuanya bikin ya, Kak Darul, Kak Salma, termasuk Ngoceh Podcast selaku pembicaranya. Selain itu ada juga banyak ya yang mereka membagikan konten-konten edukatif secara personal. Nah, sebagai konsumen, jika kita melihat sebagai konsumen, gimana sih caranya agar kita ini, kan banyak juga ya dari konten-konten yang ada ini mungkin tidak bisa dijadikan referensi, mungkin menyebarkan berita hoax atau apa ya, mengandung kebencian kepada salah satu pihak. Nah, gimana sih sebagai konsumen biar sampai nggak termakan oleh hal-hal negatif seperti ini? Yang dari Kak Darul dulu bisa. Sama dulu, saya kan udah tadi. Kak Salma boleh. Oke, ini Kak Darul biar nanti bisa nambahin juga ya gitu. Kalau dari aku tadi juga dapat insight dari Kak Darul gitu ya, kalau sosial media itu sebenarnya echo chamber dari apa yang kita konsumsi gitu. Jadi ketika kita nge-like suatu konten, ketika kita ngepoin suatu konten, ketika kita komen suatu konten, nah itu tuh bakal terus diamplifikasi atau bakal terus direkomendasikan kepada kita gitu. Jadi konten-konten yang kita konsumsi itu ya itu lagi, atau konten yang ada kaitannya dengan apa yang suka kita like, comment, share, atau kulik gitu ya. Jadi itu echo chamber. Nah, caranya biar kita tuh nggak terkena hal-hal negatif dari situ adalah kita harus meragamkan gitu ya, atau mendiversifikasi, maaf kalau bahasanya agak itu, meragamkan konten-konten yang ada di explore kita gitu, atau ada di beranda kita, atau bahkan mungkin following kita tuh juga harus beragam gitu ya, harus berbeda-beda gitu. Nah, jadi biar kita bisa mendapatkan sudut pandang POV dari akun-akun yang lain. Nah, tapi kalau misalkan nggak bisa juga nih gitu, coba buat 2 akun. Jadi akun yang pertama itu yang sering kita interaksi dengan akun-akun tersebut. Nah, akun yang kedua itu akun-akun yang bisa jadi counternya gitu. Jadi kita bisa jadi pembanding untuk mendapatkan insight baru. Nah, tapi kalau misalkan itu dirasa kurang cukup gitu ya, salah satu caranya adalah kita buka diskusi sama orang lain. Entah itu yang sependapat dengan kita atau yang berbeda sama kita open public discussion gitu ya. Atau kalau di keilmuan tuh disebutnya public sphere, tempat ruang publik. Jadi kita bisa bertukar pikiran, bertukar gagasan, bertukar opini soal apa yang kita konsumsi. Gitu. Jadi biar tidak echo chamber, itu kita tidak tinggal atau we don't live in our bubble. Jadi kita harus bisa melihat bubble-bubble yang lain juga. Gitu. Dan kalau masih dirasa malah semakin pusing ke kita gitu ya, terlalu banyak sudut pandang, terlalu banyak POV, terlalu banyak insight, kita bisa social media detox gitu. Itu sebenarnya adalah salah satu hal yang perlu dilakukan oleh banyak orang gitu ya, termasuk mungkin ada beberapa dari kita yang udah sangat adiktif kepada sosial media gitu ya. Kita bisa social media detox untuk mengurangi hal-hal negatif yang ada di sosial media gitu. Apalagi memang sosial media sekarang tuh, kalau kata Gita Wirjawan juga isinya tuh nggak lebih dari sampah ya, 50%-nya sosial media tuh isi-isi yang kurang berkualitas gitu. Itu kata Pak Gita Wirjawan. Jadi kalau bisa kita cari-cari informasi lewat diskusi langsung sama teman-teman kita secara offline, atau diskusi dengan pakar, dengan dosen, dengan guru, dengan orang-orang lain gitu ya, atau baca buku gitu. Itu biasanya lebih bisa melatih kita juga untuk memilah informasi gitu daripada di sosial media. Selain itu juga sosial media kan pendek-pendek gitu ya, dan sangat sangat
menggairahkan, bukan menggairah, sangat sangat memantik emosi. Terkadang tuh clickbait dan juga potongan-potongan video yang membuat kita bisa tersesat ke informasi-informasi yang hoax gitu. Panjang, emang butuh proses berpikir kritis dan itu nggak mudah, tapi kita bisa mengupayakan itu. Gitu. Baik, terima kasih Kak Salma. Mungkin Kak Darul, silakan menambahkan. Ya, sekira sama ya. Pada intinya tuh kalau pertanyaannya adalah bagaimana supaya tidak terjebak hoax dan sebagainya, itu ya critical thinking tadi ya. Karena critical thinking itu pada dasarnya adalah mempertanyakan segala sesuatunya. Bahkan kalau misalnya itu berasal dari orang-orang yang biasanya sependapat dengan kita. Jadi tadi misalnya siapa? Salma kasih info soal Pak Gita. Kalau nggak salah Pak Gita juga kasih ini deh. Kasih info beliau itu main medsos, kalau nggak salah ya, cuma 2 jam ya. Sisanya itu beliau baca buku. Jadi itu kan sangat apa ya? Sangat kuat gitu. Kayaknya kalau buat kita itu susah sekali. Apalagi kalau segala macam kerjaan dan kebutuhan kita itu sudah online semua. Nah, detailnya critical thinking itu satu, mempertanyakan. Yang kedua, kalau tadi Salma menyebutkan ya supaya tidak terjebak echo chamber, follow juga yang lain. Kalau dari saya mungkin yang saya lakukan adalah saya hanya memfollow yang saya yakini objektif gitu, yang tidak berpihak ke salah satu pihak. Jadi para pakar itu kan para pakar yang kita lihat saja gitu cara berpendapatnya gitu. Apakah dia fanatik kalau salah satu atau dia bisa mengkritik yang biasanya dia bela misalnya. Ya akademisi tulen gitu kan, yang betul-betul berpijak pada kaidah-kaidah keilmuan. Bisa kayak gitu atau sekalian tidak follow gitu. Jadi kan pilihannya bisa seperti itu. Apakah follow dua-duanya atau tiga-tiganya, atau tidak sama sekali mengikuti tiga-tiganya, atau yang diikuti hanya orang-orang yang kita percaya objektif, netral gitu dong. Nah untuk hoax tadi itu tambahannya selain detailnya ya, cross check gitu. Jadi kalau dapat info di sosial media, cross check ke sebetulnya ada platform-platform turn back hoax dan sebagainya, ada juga yang disediakan sama Kominfo, itu banyak sebetulnya. Tapi salah satu cara yang sering saya gunakan adalah mengecek di portal-portal berita yang mainstream. Yang mainstream itu dalam arti yang mereka punya susunan redaksi. Karena kan salah satu perbedaan antara proses informasi yang banyak tersebar di sosial media dengan di media mainstream, media berita terutama, itu karena mereka punya rentetan proses produksi yang melibatkan banyak orang di dalamnya. Jadi tidak hanya satu orang yang mengecek. Karena kan kebanyakan juga tuh orang yang menaruh informasi ke sosial media itu dia memanfaatkan itu tadi, memanfaatkan subjektivitasnya. Oh, saya cuman dapat info ini, justru saya melemparnya di sosial media untuk mendapatkan klarifikasi. Nah, masalahnya kan data yang saya lupa datanya adalah ketika satu informasi yang tidak benar sudah disebarkan di sosial media, bagaimanapun counternya atau pelurusannya yang datang kemudian, klarifikasinya yang datang kemudian itu hanya tidak sampai 50% gitu. Bisa mempengaruhi orang-orang yang dari awal sudah mempercayai itu. Ya bagaimanapun ya, data literasi kita memang seperti itu, bahwa literasi kita sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga menurut saya itu berkorelasi, berhubungan paralel dengan banyaknya netizen yang gampang percaya dengan berita-berita yang tidak benar, atau setidaknya beritanya itu kurang akurat. Nah, menurut saya itu berkaitan itu. Kemudian tingkat literasi baca yang sangat kurang,
dan juga tingkat kecepatan men-tweet ya. Jadi salah satu yang tercepat di dunia itu kita. Seperti yang dikatakan Kang Maman Suherman. Jadi beliau bilang ya seperti inilah kondisi kita gitu. Kita paling kurang baca tapi paling banyak ngomong gitu. Di Twitter terutama. Ya, jadi harus kembali kepada kesadaran diri untuk mulai dengan diri sendiri. Apakah berita yang kita sampaikan, apakah informasi yang kita sebarkan itu di sosial media itu betul-betul benar atau tidak. Tidak usah buru-buru ya, karena nggak ada hadiahnya juga itu. Yang kita carikan sebetulnya kayak ada sensasi, oh saya duluan nih menyebarkan berita ini. Padahal itu sangat berbahaya. Dan hati-hati saja kalau misalnya info itu bisa sampai masuk ke ranah pidana, itu berbahaya. Itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan masuk dari peserta. Kak Darul, saya mau tanya, apakah ada sign tertentu jika akun kita terkena cybercrime? Bagaimana cara menghadapi jika ternyata data kita sudah dimiliki oleh cyberkriminal? Gimana Kak Darul? Untuk Fadli ya, terima kasih sudah menonton, mampir, dan memberikan pertanyaan. Ini sahabat saya. Yang pertama, tentu ada banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai tanda. Biasanya itu adalah ketika aktivitas akun kita di sosial media itu tidak sepengetahuan kita gitu. Login sendiri, logout sendiri, atau follow akun tertentu sendiri dan seterusnya. Nah, itu kan tanda-tanda tuh bahwa ada sesuatu yang mengontrol akun kita di luar kita gitu. Nah, bagaimana kalau sudah terkena? Saya termasuk yang pesimis bahwa masih ada data yang aman ya. Sampai saat ini tuh saya ya Google dan Meta itu sudah memiliki tambang data-data kita yang kita tidak tahu ya digunakan untuk apa gitu ke depannya. Yang jelas saya meyakini itu bahwa data-data kita sebetulnya tidak sepenuhnya aman. Yang bisa kita lakukan adalah mengamankan data pribadi yang lebih sensitif dan tidak digunakan oleh sembarang orang ya. Jadi kalau di sisi yang punya teknologinya, menurut saya mereka pasti tahu, bahkan mereka lebih tahu daripada pemerintah kita sendiri ya, menurut saya, karena mereka yang punya datanya tentu saja. Dan apa yang bisa kita lakukan ya, kalau itu sampai merugikan diri kita sendiri, terus bisa dibuktikan, ya tentu bisa dilapor ya di pihak berwajib. Apalagi kalau misalnya itu merugikan, apakah merugikan nama baik saja, itu sudah bisa kena itu. Bagaimana jika ternyata data kita sudah dimiliki ya, ya seperti itu tadi ya, diamankan saja. Kalau misalnya ternyata sudah terdeteksi, yang bisa kita lakukan adalah diamankan kembali. Makanya kan rekomendasinya tuh akun apapun itu diganti passwordnya dalam 3 bulan maksimal. Setiap 3 bulan diganti. Dan itu tadi kembali menyadari ya bahwa ketika masuk sebetulnya kita itu ada dalam dunia yang antah berantah sebetulnya. Kita tidak betul-betul tahu sebetulnya apa yang terjadi. Jadi sebisa mungkin mengontrol data apa yang kita berikan di sosial media. Gitu sih. Thank you, Fadli. Oke. Terima kasih Kak Fadli yang bertanya dan Kak Darul atas jawabannya. Izin bertanya buat Kak Salma. Kak Salma tadi kan menyarankan ini sosial media detox. Nah, buat teman-teman yang mungkin konten creator dan dia perlu banyak referensi, otomatis juga mungkin dia punya prinsip buat harus upload setiap hari atau dalam beberapa waktu yang berdekatan. Nah, gimana sih menurut Kak Salma solusi untuk hal ini? Jadi, social media detox ini sebenarnya itu untuk kita sebagai konsumen gitu. Nah, kalau sebagai kreator untuk menghasilkan ide-ide kreativitas itu tuh harus.
Tapi sebagai kreator juga butuh loh itu apa social media detox, karena ketika seorang kreator itu diharuskan untuk terus memproduksi konten-konten dalam waktu yang berdekatan dan juga terus ditekan kalau bisa memproduksi konten yang banyak gitu, ada deadline-nya lah, ada ketentuan-ketentuan khusus yang seperti itu tuh malah justru membuat lelah si konten kreator gitu, jadinya dia malah menurun kualitas konten kreatornya, kualitas konten yang dibuatnya gitu. Ada beberapa contoh temanku yang seperti itu, dan juga mungkin kalau kita tahu itu yang membuat kartun SpongeBob yang sekarang gitu, itu tuh karena mereka sering memproduksi konten setiap hari, setiap saat, jadinya kualitasnya tuh turun gitu setiap hari demi harinya gitu. Bahkan mereka sempat ada juga berhenti penayangan, berhenti produksi, itu tuh karena konten yang diciptakan juga buru-buru. Ini juga mungkin bisa dilihat gitu ya teman-teman, bisa dibandingkan juga antara film dan juga sinetron gitu kalau mau membandingkan. Nah sinetron kan dikejar tayang, terus harus diproduksi setiap hari tanpa jeda gitu kan ya. Bisa kita lihat juga kualitasnya dengan film yang benar-benar digarap dalam jangka waktu yang lama, dieditnya juga dengan serius dan dikelola dengan baik, kan hasilnya juga jauh lebih baik gitu. Nah sebaiknya memang kreativitas itu tidak ditentukan oleh deadline dan juga tidak ditentukan harus berapa banyak kita menjumlah konten seperti itu. Ini pandanganku ya, tapi kalau misalkan kita bekerja dalam suatu industri, ya jelas kita harus produktif gitu ya setiap hari, karena kalau kita tidak produktif, di mana duitnya, di mana penghasilan kita, di mana pendapatan kita gitu. Tetapi itu juga harus kita selingi atau kita atau kita ganti gitu dengan kegiatan di mana kita itu tenang, di mana kita itu bisa pause sejenak dari sosial media, pause sejenak dari hal-hal yang membuat kita malah terkuras gitu. Karena ketika kita terus-terusan memeras otak kita untuk memproduksi sesuatu secara kreatif, itu malah membunuh kreativitas itu sendiri gitu. Tapi kita juga jangan terlalu berleha-leha untuk healing gitu ya, jangan terlalu berleha-leha untuk ya udah nunggu inspirasi datang aja gitu ya, enggak juga gitu, karena inspirasi juga ditemukan ketika kita melakukan sesuatu gitu. Jadi tahu aja kapan kita harus istirahat, kapan kita harus detach, kapan kita harus melakukan kegiatan lagi, kapan kita harus berkreatif lagi dan lain sebagainya. Tapi memang social media detox itu menurutku juga menguntungkan karena kita bisa mendapatkan inspirasi dari kegiatan offline gitu, misalkan dengan ngobrol sama teman, atau misalkan kita melakukan kegiatan baca buku, atau misalkan beres-beres kamar, beres-beres ruangan, terus masak, terus bersepeda, berkeliling komplek rumah dan lain sebagainya, itu bisa menimbulkan kreativitas kalau misalkan kita itu nggak fokus gitu. Jadi apa ya, nama teorinya tuh ada kalau nggak salah. Jadi kita tuh melamun tapi berpikir apa ya, aku lupa nama teorinya apa, pembahasannya apa, nanti aku coba cari lagi gitu. Tapi memang itulah kira-kira gambarannya ketika kita detach dari sosial media gitu, karena life is happening outside your screen gitu. Jadi kita bisa mendapatkan kehidupan dan inspirasi dari situ kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Salma. Sekarang kan banyak ya konten-konten kreator yang mereka kejar, pokoknya harus setiap hari upload, sampai sebenarnya mereka juga sering burn out. Jadi sebenarnya nggak harus setiap hari lah ya. Mungkin emang ada beberapa yang tujuannya naikin viewers, followers, dan itu akhirnya emang bikin capek sendiri ya. Berarti masing-masing content creator juga harus kembali ke tujuannya masing-masing, tujuan awalnya untuk apa. Kecuali kalau emang tujuan awalnya nyari followers gitu ya Kak. Ya, kalau nyari followers tuh harus aktif di sosial media, ya harus banget. Cuma kan followers juga bakal tertarik dengan isi konten yang berkualitas gitu, isi konten yang bagus. Jadi sama aja gitu, kalau misalkan kita terus-terusan memproduksi konten tapi kontennya nggak bagus, ya followersnya juga nggak naik secara signifikan atau bahkan nggak dapat follower sama sekali gitu. Oke, terima kasih Kak Salma. Di sini ada
ada pertanyaan masuk lagi dari Suci Mahabati buat Kak Darul. Kak Darul cenderung menginterpretasikan postingan di dunia maya sesuai dengan ekspektasi kita tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu. Seberapa valid interpretasi tersebut dan seberapa jauh kita boleh meyakini? Silakan Kak Darul. Bacalah cenderung. Ini kenalannya lagi. Ya. Cenderung menginterpretasikan postingan di dunia maya sesuai dengan ekspektasi tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu. Seberapa valid informasi? Jauh. Ya, terima kasih ya pertanyaannya, Ibu Suci Mahabati. Terima kasih sudah mampir. Yang pertama ya, bahwa setiap kita tentu punya hak ya untuk menginterpretasikan apapun yang kita lihat di sosial media gitu. Nah, tapi begitu pula dengan ekspektasinya gitu, itu hak setiap orang ya. Itu kemudian menjadi bermasalah kalau antara ekspektasi dan kebenaran yang terjadi itu tidak sesuai dan itu berdampak. Gitu. Misalnya kita melihat sebuah postingan foto gitu yang ternyata terpotong atau video yang terpotong. Tentu kita bisa saja menginterpretasikan itu sebagai sebuah masalah gitu. Tapi dan ini sering terjadi ya, itu sebuah masalah yang serius gitu. Tapi ternyata setelah ditelusuri, oh masalahnya sudah aman atau ternyata oh itu hanya bercandaan gitu. Ya tentu kita punya hak untuk menginterpretasikan bahwa itu kemudian tidak sesuai dengan kebenaran apa yang sebetulnya terjadi. Ya menurut saya sah-sah saja dan tidak ada konsekuensi apapun ya, kecuali itu sudah melibatkan banyak orang atau merugikan orang lain atau mengganggu kenyamanan orang lain misalnya. Nah itu baru menurut saya itu sebaiknya betul-betul kita ukur sejauh mana reaksi kita terhadap apa yang kita lihat di sosial media itu merugikan. Apakah merugikan diri kita sendiri atau merugikan orang lain? Ya itu sih. Kalau tentang seberapa valid interpretasinya ya tergantung seberapa penting infonya gitu. Kalau infonya terkait orang lain, terkait publik yang lebih luas, tentu itu harus berhati-hati. Tapi kalau itu cuman personal, itu ya saya rasa tidak terlalu relevan ya. Kebenaran interpretasi itu ya masing-masing silakan ya. Ya seperti apa? Seperti membaca puisi atau melihat lukisan gitu. Masing-masing orang punya hak untuk menginterpretasikan apa yang dia lihat, apa yang dia baca. Entah itu sama sekali berkaitan dengan makna yang diinginkan oleh pelukisnya atau pembuat puisinya, itu tidak menjadi masalah, asalkan tidak merugikan ya. Misalnya dapat satu lukisan atau satu puisi terus marah-marah karena dianggap lukisan itu menyinggung diri mereka kan, atau merugikan diri mereka, atau merugikan pihak tertentu. Nah tentu itu baru menjadi masalah karena kita menjudge karya apa yang ditampilkan sama orang lain dan kita merasa hal itu merugikan diri kita. Nah itu baru tuh menjadi urgen untuk memeriksa interpretasi itu. Jadi kalau interpretasinya ansih ya saya rasa sah-sah saja ya. Seperti itu Ibu Suci. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami ya. Nah, buat akhir-akhir ini, kayak disebutkan bahwa personal branding itu penting. Dan banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk memamerkan pencapaian mereka di sosial media. Bagi konsumen mungkin sebagian ada yang akhirnya merasa termotivasi untuk bisa seperti orang yang dia lihat tersebut atau lebih baik. Tapi ada juga yang malah jadi insecure dan merasa nggak bisa apa-apa, membanding-bandingkan dirinya. Wah, dia bisa kayak gitu, sedangkan saya, kita mah apa, marah-marah gitu. Nah, gimana sih cara mengatasi hal-hal tersebut menurut Kak Salma terlebih dahulu mungkin ya? Oke. Jujur aku juga relate
atau aku berempati dengan teman yang seperti itu gitu ya, yang merasa ketika melihat pencapaian orang lain, ya aku pernah ada di posisi itu gitu, merasa aku apa sih sebenarnya kayak aku merasa not good enough, aku merasa kurang, aku merasa kayaknya gak bisa deh gitu kalau aku kayak mereka gitu. Aku merasa ada postingan aku tentang imposter syndrome. Jadi teman-teman bisa cek Instagram aku dan baca tentang postingan sindrom. Di situ aku menceritakan juga insekuritas aku dan juga menceritakan bagaimana lingkungan aku membuat aku seperti itu. Tetapi sebagai konsumen gitu ya, yang melihat sosial media itu sebagai media untuk orang-orang itu mempersonal brandingkan diri mereka dengan bagus, ya aku jujur merasa bangga dengan mereka gitu. Aku mendukung orang-orang yang jadi high achiever atau jadi high performer gitu, karena menurut aku itu adalah salah satu cara bagi orang-orang itu untuk memotivasi orang-orang di sekitarnya, atau sebagai salah satu cara supaya mereka itu bisa bermanfaat bagi sekelilingnya. Dan aku juga merasakan manfaatnya juga sih, meskipun agak ada insecure, tapi teman-teman yang harus digarisbawahi, insecure itu bukan sesuatu yang harus kita tolak atau bukan sesuatu yang harus kita hilangkan dari diri kita. Justru kita harus merasa insecure, karena dengan insecure kita jadi tahu di mana sih kekurangan kita, apa yang mau kita improve, dan apa sih yang harus kita terima dari diri kita sendiri, dan bagaimana cara kita bisa mencintai diri kita gitu. Jadi insecure itu bukan hal yang selamanya buruk gitu ya teman-teman, asal kadarnya tidak berlebihan. Nah, terkait dengan postingan teman-teman kita atau terkait dengan orang-orang yang kita follow yang suka istilahnya tuh memajang prestasi-prestasi mereka di sosial media gitu ya. Pertama, ketika kita merasakan ada insekuritas gitu, dibanding dengan terus-terusan mengutuk diri kita sendiri karena kita tidak bisa mencapai hal tersebut, ya ada baiknya justru kita itu meminta dengan mereka tuh untuk belajar bareng gitu, atau untuk berkolaborasi gitu, atau at least ngobrol-ngobrol aja gitu, kayak kalau kenal ya gitu, misalkan kalau kenal kayak kamu gimana sih caranya biar bisa ikut ini, biar bisa dapet ini, biar bisa meraih ini, meraih itu gitu, dan lain sebagainya. Pokoknya diajak collab aja dan diajak ngobrol aja, atau diambil ilmu-ilmunya dari mereka gitu. Jangan sampai kita malah karena kita insecure, kita jadinya menghakimi mereka gitu, kayak ya perasaan-perasaan iri lah gitu, kayak itu mah buat mereka mah gampang lah, orang mereka anak dari univ ini ya pasti gampang lah dapat itu, atau dia mah atau pasti bisa mendapatkan juara ini juara itu, orang backingannya ini, atau dia mah pasti gampang lah dapat prestasi, misalkan jadi putri Indonesia, atau misalkan dapat prestasi mahasiswa berprestasi, orang dia cantik, orang dia ini, orang dia itu. Ya udahlah, jangan kita terus-terusan membuat prasangka negatif kepada diri kita sendiri gitu, yang padahal kita juga nggak tahu nih mereka juga berjuangnya seperti apa gitu, supaya mereka bisa memperlihatkan prestasi mereka di sosial media tuh, kan kita nggak tahu behind the scene-nya seperti apa, mereka berdarah-darah berkeringatan seperti apa, kan itu nggak mereka tunjukkan di sosial media gitu. Jadi ya yang pertama, jangan sampai kita punya prasangka negatif ke orang-orang yang memamerkan, istilahnya ya, memamerkan prestasi mereka di sosial media. Terus yang kedua, kalau kita merasa insecure dengan diri kita sendiri, kita akui, kita terima, kita belajar, dan kita meminta mereka untuk ngajak kita gitu, atau untuk berkolaborasi dengan kita, atau untuk ngajarin kita supaya biar kita juga bisa berimprove atau bertumbuh gitu. Itu salah satu yang aku lakukan saat ini, sehingga alhamdulillah aku merasa sedikit demi sedikit udah mulai menapaki diri dari rasa keinsecurean itu gitu. Jadi aku merasa lebih baik dengan aku melakukan hal-hal yang tadi aku sebutkan. Oke. Terima kasih Kak Salma. Untuk Kak Darul, silakan. Soal yang personal branding ya, sekira kembali yang harus disadari, yang itu tadi ya, harus masuk ke sosial media itu dengan bertanggung jawab. Termasuk kalau masuknya itu sebagai content creator.
Jadi kalau misalnya ketika masuk terus insecure gitu, yang harus disadari bahwa insecure itu adalah konsekuensi yang bisa kita dapatkan ketika sudah masuk di dalam sosial media. Jadi kalau di dalamnya terus mendapatkan salah satu efek itu, ya kembali lagi niatnya ketika masuk sebagai content creator dan melakukan personal branding itu apa sebetulnya. Kalau memang tujuannya bisa betul-betul sampai berpendapatan utama dari sosial media itu, ya tidak usah peduli dengan apapun komentar orang ya. Nah, justru digunakan ya seperti tadi Salma ya, berusaha berkolaborasi atau gimana caranya supaya orang-orang yang kita lihat di atas kita itu bermanfaat buat kita, jangan justru sebaliknya. Karena apapun yang kita rasakan ketika kita insecure ya, itu kan sebetulnya tidak berdampak apapun kepada mereka ya, yang objek insecure kita itu gitu. Tidak berdampak apapun. Jadi ya masing-masing ambil tanggung jawab pribadi saja. Nah, kalau secara pribadi ya, beberapa platform yang saya kelola, yang saya dirikan itu, saya tuh betul-betul berpegang kepada value yang ingin kita angkat gitu, di platform kita gitu. Karena platform saya tentang Islamic Studies, tentang moderasi beragama gitu. Jadi yang berusaha kita tampilkan adalah distingsi, jadi perbedaan-perbedaan dengan konten-konten keagamaan yang sudah ada. Apa sebetulnya yang ingin kita sampaikan? Bahwa tidak seramai yang lain, walaupun selalu ada godaan ya. Misalnya tuh konten Islam itu selalu ada godaan untuk mendapatkan traksi yang besar, ya gampang saja sebetulnya ambil saja pendapat-pendapat kontroversi atau membentur-benturkan ulama, penceramah gitu. Itu kan bisa sekali tuh. Karena orang suka kan dengan konten-konten yang emosional gitu, daripada yang rasional gitu. Tapi balik lagi, apakah niat kita memang seperti itu, mau memperkeruh suasana, atau yang kita inginkan justru memberikan solusi alternatif kepada masyarakat gitu, atau kepada umat gitu. Jadi kembali lagi ke situ. Nah, kalau secara pribadi yang saya lakukan untuk mungkin ini masih nyambung ya dari yang pertanyaan sebelumnya soal detox itu, supaya terhindar dari toksiknya sosial media. Secara pribadi itu saya sangat membatasi notifikasi yang muncul. Ini juga ada di film The Social Dilemma yang saya sebutkan di awal itu. Jadi bagaimana kita itu betul-betul harus bisa mengontrol notifikasi yang muncul di smartphone kita. Karena itu sebetulnya bagian dari godaan itu, bagian dari godaan pemilik aplikasi itu agar kita mau kembali membuka aplikasi yang kita buka. Nah, karena keterusan seperti itu kan sangat bisa mengganggu produktivitas kita di dunia nyata dan seterusnya, termasuk mental health ya. Nah, kenapa saya sangat rekomendasikan film itu ya, The Social Media itu, karena ya waktu kita terbatas ya. Jadi yang saya harap sebetulnya teman-teman yang sempat nonton ini itu punya rekomendasi lanjutan, referensi lanjutan setelah mendengar apa yang kita diskusikan di sini. Jadi film itu ada, The Social Dilemma itu ada, kemudian buku-buku ada tuh yang bagus, Nicholas Carr, The Shallow Brain. Jadi di situ dijelaskan bagaimana internet itu bisa mendangkalkan, ini secara biologis ya, bisa menurunkan tingkat IQ kita, bisa menurunkan tingkat konsentrasi kita kalau terlalu banyak di sosial media. Beda kalau misalnya kerjaannya emang di sosial media, menurut saya itu treatmentnya harus ada yang disebut sebagai manajemen risiko. Jadi manajemen risikonya konten kreator adalah bagaimana supaya tidak setiap hari membuat konten. Makanya ada schedule post kan. Jadi sekalian saja misalnya satu hari buat konten yang bisa dipost dalam satu minggu. Kalau misalnya memang rencananya mau upload tiap hari. Nah, supaya tidak terganggu, nah bikin saja seperti itu. Jadi diatur, ada jadwalnya. Kalau bukan di jadwal postingannya, berarti di orangnya, jangan sendiri, harus ada orang lain. Karena bagaimanapun ya, kita makhluk sosial yang nyata ya, kita butuh bersosialisasi dengan kehidupan yang sebenarnya gitu. Satu buku lagi yang bukunya ini sih, Tom Nichols ya, Matinya Kepakaran, The Death of Expertise itu
Menurut saya itu sangat berkaitan karena di situ disebutkan bahwa salah satu penyebab matinya kepakaran, kenapa orang menjadi kurang percaya dengan para pakar itu karena informasi yang sepotong-sepotong di sosial media. Nah, itu salah satu hal. Jadi setidaknya teman-teman bisa melanjutkan referensinya ke sana untuk betul-betul mendalami dunia maya ini dan bisa selamat lah berselancar di dunia maya. Itu, makasih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin karena waktu kita terbatas sudah 1 jam ya. Yeah. Langsung aja ke kesimpulan ya. Kalau dari yang saya tadi, mungkin di awal ada untuk ini, memfilter kebutuhan kita. Tujuan awal kita untuk dalam berselancar di dunia maya ini mau jadi content creator atau sekedar konsumen. Maka dari situ kita harus memilih apa yang benar-benar kita butuhkan atau yang mungkin sebenarnya nggak terlalu kita nggak perlu lah diambil. Contohnya yang survei-survei tadi, untuk menghindari data-data yang dipersalahgunakan. Dan kalau sampai udah terlanjur nih, mungkin data-data kita terambil dan terpakai secara tidak kita sadari, segera kita laporkan. Kemudian tentang insekuritas tadi, insecure itu wajar dan mungkin itu akan sering terjadi ketika kita melihat, tapi jangan sampai insecure yang kita rasakan itu membuat kita jatuh dan akhirnya malah kita merasa nggak berguna atau hal-hal yang negatif lainnya. Tapi jadikan insecure itu untuk kita bertumbuh. Dan yang terpenting luruskan niat lagi dan atur manajemen agar lebih produktif. Kemudian tadi juga ada beberapa judul buku ya yang disebutkan Kak Darul untuk direkomendasikan kepada peserta. Salah satunya tadi ada, apakah yang kebakaran, bisa diulang? Kepakaran, The Death of Expertise, matinya pakar ya. Yang kedua itu The Shallow Brains, Nicholas Carr, pendangkalan otak karena internet. Yang paling enak nonton aja Netflix itu Social Dilemma. Sosial media. Dilema. Itu keren ya. Itu bahkan tuh waktu itu kan film itu launching waktu saya masih di Qatar ya. Jadi waktu saya di Qatar itu terus saya ngobrol sama salah satu murid yang saya ajar itu. Mereka tuh bilang bahwa film itu yang baru di launching itu bahkan mereka diskusikan di kelas mereka. Jadi sekolah-sekolah berstandar internasional, kurikulum British maupun Cambridge, itu ketika ada film itu, saking pentingnya, itu diwajibkan untuk ditonton di murid-muridnya dan mereka diskusikan di kelas. Itu tingkat SD itu. Jadi menurut saya ya Gen Z ya, dan seterusnya itu wajib sih nonton itu sebelum berselancar dengan aman di internet. Oke, buat teman-teman bisa dicoba ya nonton filmnya. Untuk nonton film ini semoga bisa nonton di situs-situs yang legal ya, bukan di tele biasanya. Mungkin Kak Daru punya rekomendasi situs-situs yang bisa dipakai buat nonton selain Netflix, ada lagi mungkin? Kalau udah film Netflix, berarti yang legalnya di Netflix ya. Tapi kalau saya secara pribadi, saya sih menghalalkan untuk nonton dari situs-situs yang enggak. Soalnya ini saya ingat salah satu pelajaran saya waktu S2 itu, kita itu belajar salah satunya soal Islamic ethics. Jadi kita tuh dikasih tugas untuk membuat apa yang disebut sebagai ethical dilemma. Salah satunya itu etika dilema adalah yang di dunia akademik biasanya kan jurnal. Jurnal itu biasanya berbayar kan, sedangkan kita tahu ada portal-portal yang ilegal. Nah itu gimana itu? Di satu sisi kita ingin menghargai penulisnya, penerbitnya, dan seterusnya. Di sisi lain ada kebutuhan akademik. Ya jalan tengahnya selama tidak dikomersialkan ya. Nah itu salah satunya. Tapi menurut saya ya Netflix sudah kaya ya.
Jadi kalau nonton dari Netflix saya kira nggak apa-apa. Nonton saja lah, dimanapun bisa didapat. Oke, terima kasih buat Kak Daru dan Kak Salma. Mungkin sebelum ditutup, Kak Daru dan Kak Salma memiliki pesan dulu buat peserta di sini semuanya. Salma dulu deh. Aduh. Ya, Kak Salma silakan. Oke, makasih ya Kak Darul. Dari aku, teman-teman semua, selalu ya, sosial media, namanya juga sosial media, itu tuh cuma media, cuma alat yang bisa kita gunakan untuk misalkan hiburan atau untuk hal yang lainnya. Tapi kita harus, kalau bisa diusahakan untuk bijak gitu ya teman-teman, untuk mendekatkan tujuan kita melalui sosial media ini gitu. Dan tujuannya itu tergantung lagi ke teman-teman, yang pasti kita harus menjadi sebaik-baiknya manusia gitu ya, yaitu yang bermanfaat bagi sesama. Dan sosial media ini kita gunakan jadi alat teman-teman, karena dengan sosial media pergerakan kita bisa jadi lebih masif dan juga bisa lebih luas gitu. Jadi bijak, ayo kita sama-sama belajar bijak pakai sosial media. Oke, terima kasih Kak Salma. Pesan yang bagus, harap diingat ya teman-teman. Mungkin Kak Darul silakan untuk menambahkan. Penutupnya mungkin saya nyambung aja dari Salma ya, tentang sosial media, makna sosial media itu. Jadi yang harus betul-betul dipahami ya, namanya sosial media berarti media untuk bersosialisasi kan. Nah, jangan sampai media yang awalnya untuk bersosialisasi itu justru membuat kita kehilangan sosialisasi di dunia nyata gitu. Nah, yang kedua tadi sih ya harus bertanggung jawab di dunia nyata maupun dunia maya, dan kita tahu ada hubungan timbal balik antara keduanya, mau itu kejadian di dunia nyata yang kita bawa ke dunia maya maupun apa yang terjadi di dunia maya yang kemudian bisa berimplikasi ke dunia nyata. Ya harus disadari saja bahwa ketika membuat akun itu ada tanggung jawab yang menyertainya. Itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Oke, terima kasih Kak Darul dan Kak Salma. Ya, jadi keinget ya, kayak kita di dunia nyata mungkin punya banyak tugas, tapi di dunia online pun kita suka tertarik buat mengikuti berbagai hal, dan akhirnya suka keteteran mungkin. Jadi kita harus lebih pintar-pintar lagi memfilter mana yang prioritas, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan malam ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Jika ada hal-hal yang mungkin tidak disetujui, ya semoga bisa menjadi insight tambahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya, terutama untuk pemateri kita yang telah meluangkan waktunya. Semoga ilmu yang diberikan bisa menjadi kebaikan untuk bersama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Darul. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman semua. Boleh meninggalkan ruangan ini. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih. Jangan lupa untuk teman-teman Ngoceh Podcast, terutama yang peserta Productive Challenge, untuk mengikuti terus perkembangan di Ngoceh Podcast. Dan untuk acara hari esok, rencananya kita akan mengadakan sharing untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup. Bagi yang belum bergabung di grup, mungkin bisa untuk mengunjungi link di bio kami dan pilih grup yang tersedia di sana. Sekian dari saya, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.